pagi. Selamat pagi. Mohon maaf sebelumnya, saya mau meminta waktu sebentar, sekitar 10-15 menit. Saya ingin bicara dengan Bapak terkait tentang kepemimpinan Bapak yang selama ini, bagaimana cara mengambil keputusan Bapak. Oke, monggo. Sebelumnya saya tanya dulu, Bapak di sini sudah berapa lama Bapak memimpin SMP Negeri 1 Sukiwaras? Saya di SMP Negeri 1 Sukiwaras berhitung mulai 8 September 2023, berarti 1 tahun kurang 1 bulan ya. 1 tahun kurang 1 bulan. Berarti sebelumnya untuk pengalaman menjadi kepala sekolah berapa tahun Pak? Sejak 2015, berarti berhitung kurang lebih 8 sampai 9 tahun. Berarti kan di situ Panjenengan sudah memiliki banyak pengalaman tentang bagaimana mengambil keputusan. Ya, alhamdulillah dengan berbagai model dan karakter anak buah seperti itu. Nah ini di sini saya sebagai calon guru pembeda di sini mendapatkan tugas untuk istilahnya berbagi, Panjenengan berbagi ilmu ke saya tentang pengalaman Panjenengan tentang bagaimana mengambil keputusan. Dan di situ mengambil keputusan tentang dilema etika dan bujukan moral, Pak. Ya. Nah, ini kan Bapak sudah lama menjadi kepala sekolah, pastinya pernah menghadapi kasus-kasus seperti dilema etika maupun bujukan moral. Nah, di situ kita dikedepankan kalau bujukan moral otomatis kita sudah tahu mana yang salah dan mana yang benar. Sedangkan untuk dilema etika kita dihadapkan dengan dua kebenaran. Jadi mungkin ada kita dilema bagaimana bingung untuk ada berbagai pertimbangan. Nah, ini selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Begini, sebagai kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan, saya harus mempertimbangkan berbagai masukan berupa informasi faktual, dan segala keputusan yang saya ambil harus mengacu berdasarkan aturan dari pemerintah, aturan dari sekolah yang kita buat bersama, kemudian untuk menciptakan suasana sekolah yang nyaman, aman, sesuai dengan fungsi sekolah. Karena bagaimanapun juga kondusivitas lembaga atau satuan pendidikan itu sudah menjadi. Terus kemudian selama ini Bapak gimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengambil nilai kebaikan, Bapak. Ini dalam mengambil keputusan biasanya saya minta masukan dari senior atau guru-guru yang dituakan di satuan pendidikan ini, ya. Karena bagaimanapun juga mereka punya pengalaman menghadapi teman-teman di lembaga ini. Nah, salah satu contoh ya paling tidak ada Wakasek atau guru yang disepuhkan di sekolah ini. Saya kemudian menunjuk untuk membantu tugas-tugas seorang kepala sekolah. Pada kondisi tertentu, saya tidak bisa memecahkan suatu masalah, maka saya harus meminta pendapat. Dari dasar itulah kemudian saya harus bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk lembaga. Nah, kemudian langkah-langkah atau mungkin prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Biasanya saya gali dulu informasi dari berbagai sumber, dari teman sejawat, kemudian bisa mungkin dari masyarakat melalui komite, orang tua, kemudian tergantung dari masalah apa yang dihadapi. Karena bagaimanapun juga dari berbagai masukan itu nanti bisa diambil sebuah kesimpulan. Ya, baik itu guru maupun teman sejawat, orang tua siswa itu semua adalah sumber informasi yang saya butuhkan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, langkah-langkah apa saja
yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau kasus dilema etika, begini, dalam mengambil keputusan itu kepala sekolah terkadang memang tidak bisa memuaskan semua pihak. Jangankan memuaskan semua pihak, satu orang saja belum tentu. Oleh karenanya, biasa bisa memberikan masukan kepada teman-teman, kepada anak buah, kepada bapak ibu guru, apapun yang kita ambil itu adalah yang terbaik. Karena bagaimanapun juga memberikan rasa adil untuk semuanya itu sulit, tetapi paling tidak kalau bisa memberikan rasa keadilan, bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, itulah yang dimaksudkan adil. Dan saya yakin semuanya bisa menerima dengan baik, dengan pendekatan yang baik. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangannya Pak, dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya biasalah kalau di sekolah, biasanya ada yang buat, ada yang tidak. Ada kepentingan memang, ada kepentingan dari pribadi. Nah, untuk itu maka harus ada pendekatan yang terbaik. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu untuk sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah secara langsung di tempat atau istilahnya memberikan jadwal atau mungkin istilahnya memberi jangka waktu gitu? Nah, kalau untuk penjadwalan biasanya kalau ada masalah maka secara bergantian akan kami berikan jadwal untuk yang punya masalah, kemudian akan memberikan solusi, pengertian dan tanggapan supaya mereka bisa memahami apa yang kita sampaikan. Karena bagaimanapun juga secara bergantian ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk saling berbagi. Nah, dari kasus-kasus tersebut, kira-kira adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan? Ya, tentu saja. Setiap pengambilan keputusan itu ada beberapa faktor, baik dari diri saya sendiri maupun dari lingkungan, terutama lingkungan keluarga dan lingkungan teman kerja. Itulah yang diperlukan dalam sebuah pengambilan keputusan. Maka suara-suara atau informasi-informasi dari teman-teman itu yang kita butuhkan untuk mengambil sebuah keputusan agar menjadi keputusan yang baik untuk kita semua. Nah, ini satu pertanyaan lagi Bapak. Ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran seperti apakah yang dapat Bapak petik dari pengalaman dari berbagai sekolah yang Bapak pimpin dalam pengambilan keputusan, Pak? Nih, dari berbagai satuan pendidikan yang pernah saya pimpin, tentu saja beragam karakter dari anak buah ada. Artinya saya dapat memilih dan memilah kapan harus itu saya ambil keputusan dan kapan saya harus memberikan masukan. Karena bagaimanapun juga setiap manusia, setiap orang karakternya berbeda-beda, sehingga itulah yang menjadikan pengalaman saya menjadi kepala sekolah. Sudah ada 4 satuan pendidikan yang pernah saya pimpin, dan alhamdulillah karena kompleksitas itulah menjadikan saya bisa berpikir dan menganalisa setiap tempat yang saya tugaskan. Oke. Terima kasih waktunya Bapak tadi sudah. Terima kasih Bapak sudah menjabarkan, dan saya juga dapat pengalaman baru bagaimana membuat keputusan, mengambil keputusan dengan cara bijak sesuai dengan. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Semoga sukses ya. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya ingin
bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang jenengan hadapi di sekolah ini? Itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Untuk ini Bu ya, untuk di sekolah kita keputusan itu saya mengambil berdasarkan masukan dari Dewan Guru beserta staf TU yang berada di sini. Kami di sini mengacu berdasarkan aturan dilema etika. Seperti itu. Nah, kemudian selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama dan sama-sama benar, atau mungkin keduanya sama-sama memiliki nilai kebajikan? Gini Bu, dalam saya membuat sebuah keputusan selalu mempertimbangkan masukan dari teman-teman sejawat maupun di sini bisa dikatakan saya yang dituakan di sekolah, terus ada dari teman-teman Dewan Guru, saya juga melibatkan TU juga. Bisa di sini guru yang saya anggap senior atau wakil kepala sekolah, ada wakil kesiswaan, kurikulum, beserta yang lainnya di sini itu menunjukkan untuk membantu tugas saya sebagai kepala sekolah di sini. Saya untuk memecahkan masalah di sini, selain solusi yang nanti kita bisa untuk terapkan di lingkup sekolah, di sini juga selain nanti aturan kita yang dari dinas, kita juga punya aturan tersendiri di sekolah. Nah, kira-kira langkah apa saja yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah yang pertama itu kita cari informasi dari teman sekelasnya yang dekat ke rumahnya dengan anak tersebut. Terus yang kedua, kita sering datang ke rumah orang tuanya, kita juga konsultasi sama orang tuanya bagaimana anak tersebut biar supaya masuk ke sekolah. Hal yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika seperti apa saja? Kalau di sini, kalau menggunakan dilema etika itu seperti ini Bu. Kalau ada contohnya dua anak yang nggak masuk, tapi yang sering nggak masuk itu satu. Yang pertama, kalau untuk nilai kita otomatis sudah kita menemui teman-temannya, minta kenapa tuh anak ini nggak masuk, sudah kita ke orang tuanya pasrah ke sekolah. Nah, ini keputusan kemarin untuk kebijakan sekolah, kita setiap ulangan kita kasih hard copy, fotokopi soal-soal itu kita kasih waktu selama 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu kita sudah ngasih soal ke anaknya, ke rumahnya langsung, kita juga sudah dokumentasi, sudah bertemu langsung sama orang tuanya. Nanti dalam waktu 1 minggu kita datang lagi ke sana untuk mengambil soal yang sudah kita kasih, kita bawa ke sekolah, terus saya berikan ke Bapak Ibu guru mata pelajaran tersebut untuk dikoreksi. Iya. Nah, mungkin ada tantangannya, pasti dalam menghadapi kasus tersebut ada tantangannya. Kira-kira tantangannya apa? Kalau di sini tantangannya itu waktunya, karena jarak dari sini ke tempat anak-anak itu jauh. Sedangkan mayoritas petani kita datang kalau pagi nggak ketemu, siang juga kadang masih di sawah. Misalnya kita tuh datang tuh malam. Apakah Anda memiliki jadwal khusus atau mungkin untuk penyelesaian kasus itu? Kira-kira ada jadwal khusus atau mungkin pada saat itu ada kasus itu muncul langsung diselesaikan secara langsung, atau mungkin ditunda atau mencari waktu yang tepat? Kira-kira bagaimana? Kalau di sini kan itu cuma hanya beberapa, emang nggak ada kita waktu khusus, nggak ada ya, langsung itu otodidak saja. Untuk menyelesaikannya pun juga langsung, nggak sampai Ya, cepat selesai. Nah, kira-kira adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan yang menghadapi kasus-kasus dilema etika? yang membantu ya teman-teman yang ada di sini, rekan guru, terus dari anak-anak juga yang dekat dengan rumahnya juga ikut untuk menyelesaikan. Satu pertanyaan lagi ya. Nah,
dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa kira-kira yang Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di Lema IPK? Pengalamannya dari sekolah saya yang pernah bertugas sebelumnya ya Bu ya, terutama di tahun pertama menjadi kepala sekolah bukanlah untuk dituntut bisa menjadi pemimpin, tapi berbagai masalah yang sifatnya kompleks harus bisa ditangani dan diselesaikan